Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan tutorial dari gerak harmonis sederhana. Yang kelihatannya kita sudah sampai pada penghujung pembahasan kali ini, yaitu kita bahas tentang bagaimana energi ya. Bagaimana energi dari getaran harmonik ini gitu. Kita ambil contoh, saya punya bandul seperti ini ya. Bandul ini kita ayunkan seperti biasanya. Nah, berayun ke sana ya. Nah, pada saat posisi di titik setimbang, dia ingin lari ke arah sana, otomatis dia harus punya kecepatan ya. Dia harus punya kecepatan, harus punya energi gitu loh. Kalau di sini kita misalkan sebagai titik acuannya gitu, ini adalah titik acuan, maka energi potensial di sini akan sama dengan nol, karena apa? Y-nya sama dengan nol gitu ya. Nah, tetapi energi kinetiknya tidak nol. Kenapa? Dia harus punya kecepatan untuk melempar benda ini ke arah sana gitu, untuk mencapai amplitudonya ke sana. Nah, maka kalau di sini EP-nya sama dengan nol, maka EK-nya ada gitu ya. EK-nya tidak sama dengan tidak sama dengan nol. Nah, gitu. EK-nya tidak sama dengan nol. Kemudian pada titik ini yang saya tunjuk ini, otomatis di sini dia akan berhenti sesaat, gitu. Berhenti sesaat, maka kecepatan di titik maksimum ini akan sama dengan nol. Nah, kalau kecepatannya sama dengan nol, maka EK-nya juga sama dengan nol. Tetapi EP-nya tidak akan sama dengan nol. Oke, EP-nya tidak sama dengan nol. EP-nya ada gitu. Begitu juga yang ada di sebelah kiri gitu. Nah, bagaimana kondisinya dengan EK dan EP? Mari coba kita bahas gitu. Mari coba kita uraikan satu persatu. Baik, di sebelah kiri saya tuliskan ada energi, energi kinetik. Energi kinetik. Nah, energi kinetik. Di energi kinetik itu kita punya rumus asalnya itu EK, saya tulis ulang. EK itu sama dengan setengah mv kuadrat, kan gitu ya, mv kuadrat. Nah, tentunya kecepatan ini adalah kecepatan yang sudah kita turunkan sebelumnya gitu. Kecepatan untuk gerak harmonis. Nah, ini ya perlu diingat pada tutorial sebelumnya itu kita punya V. Nah, ini setengah GM. Nah, V-nya apa? Ayo, masih ingat kan? Kecepatannya itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi gitu ya. Kita punya kemarin rumusnya, kita dapatkan kecepatan ya. Kecepatannya sama dengan omega gitu. Omega A cosinus cosinus omega T. Nah, ini adalah rumusan kecepatan yang kita turunkan dari fungsi posisi gitu. Sehingga kalau ini kita kuadratkan jadi setengah M gitu. Omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat theta. Nah, gitu. Ini adalah EK. Ya. Nah, tentunya Anda juga ingat kan M omega kuadrat itu apa? Nah, gitu. Masih ingat? Ayo coba K. Ini M omega kuadrat, tidak lain adalah K. Nah, gitu K. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa EK-nya, energi kinetiknya itu sama dengan setengah K, nah gitu kan, A kuadrat cos kuadrat theta. Nah, gitu. Ini adalah EK-nya. Gitu. Nah, kemudian di sisi lain kita punya energi potensial. Nah, kita punya EP, energi potensial. Ya, energi potensial. Nah, EP, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa EP-nya itu sama dengan setengah K, KY kuadrat, kan gitu. Setengah KY kuadrat. Y ini adalah simpangannya. Nah, gitu. Sehingga kita bisa tuliskan sama dengan setengah K. Nah, Y-nya apa? Persamaan simpangan untuk getaran ini adalah amplitudo sin sin omega T atau sin theta. Ya, boleh ya.
Jadi ini juga boleh. Ini kita rubah jadi asin omega T gitu ya, asin omega T. Tapi ini kita kuadratkan. Ya. Tapi ini kita kuadratkan jadinya gimana? Ini setengah K, nah gitu, A kuadrat sin kuadrat omega T. Oke, kita samakan aja yang EP dan EK. Sorry, ini nggak apa-apa, saya ganti ya. Saya ganti dengan omega T. Itu petanya saya ganti dengan omega T. Oke, saya ganti dulu. Ini jadi cos kuadrat omega T. Nah, jadinya di sini juga cos kuadrat omega T. Nah, gitu. Nah, di sini sudah ada apa namanya bentuk yang bagus ya, ada cos kuadrat, ada sin kuadrat gitu. Nah, sehingga kalau misalkan, nah coba ini kiri dan kanan kita hubungkan, kita punya yang namanya energi mekanik. Nah, masih ingat ya, energi mekanik untuk getaran ya sama ini, akan ada EP ditambah dengan EK. Nah, gitu. Jadinya gimana? EP-nya adalah setengah K, gitu ya, A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, sementara EK-nya itu adalah setengah K, itu ya, A kuadrat cosinus kuadrat omega T. Nah, di sini ada apa namanya bentuk yang bagus ya, ada sin kuadrat omega T, ada cos kuadrat omega T. Oke. Ya, coba ini setengah KA kuadrat kita sendirikan, setengah KA kuadrat buka kurung, adanya sin kuadrat omega T ditambah dengan cos kuadrat omega T. Nah, sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat ini bukannya sama dengan 1 kan gitu ya? Ini sama dengan 1, rumus identitas di trigonometri itu. Jadi ini tinggal apa? Setengah K A kuadrat. Inilah energi mekanik ya, energi mekanik untuk gerak harmonik sederhana. Ini energi mekaniknya gitu. Nah, kalau mau nyari gimana bentuk yang lain dari energi apa? Energi kinetik misalkan. Ya, bentuk yang lain dari energi kinetik misalkan saya ke sana gitu. Saya punya ini kan EM itu sama dengan EK ditambah EP kan gitu. EP. Kalau saya mau cari EK itu sama dengan EM. Nah, gitu. EM dikurangi EP gitu. EM-nya gimana? EM-nya kan setengah K A kuadrat. EP-nya gimana? Lihat ketika dari sini. Ini adalah A gitu ya. Ini adalah A sin. Coba ini saya lingkari kayak gini. Nah, ketemu sekarang. A sin omega T itu apa? Nah, A sin omega T itu adalah simpangan, berarti ini bisa saya tuliskan setengah KJ kuadrat itu kan. Nah, jadi minus setengah KY kuadrat. Jadi dengan demikian kita bisa tuliskan EK-nya dalam bentuk yang lain itu sama dengan setengah K buka kurung A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Nah, boleh seperti ini, nggak apa-apa gitu. Jadi rumusan yang lain dari energi kinetik untuk gerak harmonik sederhana itu. Nah, saya kira demikian untuk penjelasan tentang energi kinetik ini ya, dan energi potensial yang ada di sini. Nah, kita akan ketemu pada tutorial berikutnya tentang bagaimana pembahasan soal dari level demi level ya. Jadi nanti kita pelajari dari level yang paling mudah sampai level yang paling sulit. Oke, demikian. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.